Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini kita akan membahas trigonometri, sudut batas kuadran, dan sudut yang lebih dari satu putaran. Sudut batas kuadran di sini yang dimaksud adalah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Akan tetapi untuk sudut 0 dan 90 derajat, ini sudah pernah kita temukan ketika membahas trigonometri pada segitiga siku-siku. Jika kalian ingin membuka kembali videonya, silakan dicari yang berkaitan dengan trigonometri pada sudut istimewa yang sudah pernah saya buat. Nah, di sini kita fokusnya pada 180, 270, dan 360 derajat yang belum pernah kita temukan. Nah, sudut-sudut ini merupakan sudut batas kuadran. Artinya dia tidak masuk kuadran manapun ya, karena dia merupakan batas dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Langsung saja kita cari untuk yang pertama dulu, yaitu 180 derajat. Ingat, sudut itu selalu diukur dari sumbu X positif, berarti dari sini ya. Nah, kalau satu putaran penuh ini 360 derajat, berarti kalau 180 derajat ini dia berarti dari sini sampai sini. Nah, misalnya di sini kita menggunakan lingkaran satuan ya, lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Sebenarnya tidak hanya dengan lingkaran satuan, kalian boleh menggunakan lingkaran yang jari-jarinya 2 dan seterusnya. Cuma di sini biar gampang saya mengambil yang jari-jarinya satu satuan. Nah, kalau 180 derajat berarti kan titiknya dia di sini. Ingat ya, titik itu selalu X, Y. Sehingga di sini ini adalah titiknya adalah negatif 1,0. Ya. Nah, berarti negatif 1 ini dia sebagai X, 0 ini sebagai Y. X dan Y sudah ada. Berarti dari sini kita bisa memperoleh nilai R, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu akar dari negatif 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, yaitu akar dari 1 sama dengan 1. Jadi ini R-nya juga 1. Ya, karena tadi lingkaran satuan sudah pasti jari-jarinya 1. Nah, kemudian yang 270, berarti 270 itu dari sini sampai dengan sini. Sehingga titik yang berada di sini, ingat titik itu X, Y, itu adalah 0, negatif 1. Jadi X-nya ini adalah 0, Y-nya adalah negatif 1. Dengan cara yang sama seperti ini, nanti kita peroleh R-nya yaitu 1. Kemudian yang terakhir ini adalah sudut 360 derajat. Dia berimpit dengan 0 derajat, hanya bedanya kalau 0 derajat, dia berarti baru mulai, tapi kalau 360 derajat dia sudah mendapatkan satu putaran penuh. Nah, ini X-nya itu adalah 1, Y-nya adalah 0. Nah, dengan cara yang sama juga seperti ini nanti kita peroleh R-nya sama dengan 1 ya. Ini dari awal sudah ketahuan kalau jari-jarinya 1 karena kita menggunakan lingkaran satuan ya, yang jari-jarinya satu satuan. Langsung saja yang pertama sin. Sin itu adalah Y per R. Perhatikan karena 180 berarti kita fokusnya ke yang sini. Sin yaitu Y per R, Y-nya 0, R-nya 1. Jadi 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian cos adalah X per R. X-nya negatif 1, R-nya adalah 1. Jadi ini negatif 1 dibagi 1 sama dengan negatif 1. Tangan adalah Y per X. Y-nya 0, X-nya negatif 1, jadi 0 bagi negatif 1 sama dengan 0. Kotangan ini adalah X per Y, kebalikan dari tangan, yaitu negatif 1 dibagi 0. Tidak ada ya, tidak terdefinisi. Sekan kebalikan dari cos. Kalau cos itu X per R, berarti kalau sekan itu adalah R per X, jadi 1 dibagi negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kalau kosekan ini kebalikan sin, jadinya adalah kalau sin ini Y per R, kalau kosekan jadinya R
per Y, yaitu ini R-nya 1, Y-nya 0. Jadi 1 dibagi 0, yaitu tidak terdefinisi. Ini adalah nilai trigonometri untuk sudut 180 derajat. Berikutnya kita cari yang sudut 270 derajat. Jadi kita fokusnya ke sini. Sin, yaitu Y per R, jadi negatif 1 per 1. Negatif 1 per 1, yaitu hasilnya adalah negatif 1. Kemudian cos adalah X per R, 0 per 1. 0 per 1 hasilnya ya 0. Tangen adalah Y per X, negatif 1 dibagi 0. Tidak terdefinisi. Kotangen adalah kebalikannya tangen, jadi 0 dibagi negatif 1, yaitu 0. Sekan adalah kebalikannya cos, yaitu 1 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Dan kosekan adalah kebalikannya sin, yaitu 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Untuk sudut 360 derajat, kita fokus ke sini. Jadi X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0, dan R-nya 1. Sin adalah Y per R, jadi 0 per 1, yaitu hasilnya adalah 0. Cos adalah X per R, yaitu 1 per 1. Hasilnya adalah 1. Tangen 360 adalah Y per X, yaitu 0 per 1. 0 per 1 berapa? Ya, 0. Kotangen adalah kebalikan tangen, jadi langsung saja 1 per 0, tidak terdefinisi. Sekan adalah kebalikan cos, jadi 1 per 1 hasilnya 1. Dan kosekan adalah kebalikan sin, 1 per 0, tidak terdefinisi. Ini adalah nilai-nilai trigonometri dari sudut batas kuadran. Kita lanjut untuk materi trigonometri yang terakhir berkaitan dengan sudut berelasi, yaitu untuk sudut yang lebih dari satu putaran. Jika A ini merupakan suatu sudut yang lebih dari 360 derajat, maka sudut A ini bisa kita ubah menjadi bentuk theta plus K kali 360 derajat, di mana K ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi K ini adalah bilangan asli yang menunjukkan banyaknya putaran. Maka nanti berlaku aturan seperti di bawah ini. Yang pertama, sin theta plus K kali 360 derajat. Jadi nanti sekian kali putaran ditambah sudut sebesar theta, maka dia nanti balik lagi seperti trigonometri untuk sudut theta. Sehingga sin theta plus K kali 360 derajat ini sama dengan sin theta. Jadi periodik ya, mulai dari awal lagi. Kemudian yang kedua, cos theta plus K kali 360 derajat ini juga sama, yaitu cos theta. Tangen theta plus K kali 360 derajat juga sama, jadi tangen theta. Kotangen theta plus K kali 360 derajat juga sama, kotangen theta. Sekan theta plus K kali 360 derajat, hasilnya yaitu sekan theta. Dan terakhir, kosekan theta plus K kali 360 derajat, ini juga nilainya sama dengan kosekan theta. Langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai cos 750 derajat. Ini ya, nomor 1. Cos 750 derajat. Perhatikan cos 750 derajat, ini dia berarti 2 putaran lebih ya, karena 1 putaran 360, 2 putaran berarti 720. Nah, karena ini 750 berarti dia 2 putaran lebih berapa derajat? Lebih 30 derajat ya, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi cos 2 kali 360 derajat atau 2 putaran, ini berarti ya 2 putaran ditambah 30 derajat. Nah, bentuk ini tadi sama saja hasilnya adalah cos 30 derajat. Padahal cos 30 derajat nilainya kita tahu banget, yaitu setengah akar 3. Ini ya. Kemudian yang nomor 2. Nah, kita kerjakan yang nomor 2. Kita mau mencari nilai kotangen dari 840 derajat. Nah, 840 derajat ini juga 2 putaran lebih. Ini belum sampai 3 putaran. Ya, sehingga kita buat ini menjadi kotangen 2 putaran. Berarti 2 kali
360 derajat. Kurangnya berapa derajat lagi nih? Ya 840 dikurangi 720, yaitu 120 derajat. Ini ya, jadi bentuk ini kita ubah. Nah, ini 2 putaran. Nah, sehingga bentuk ini tadi sesuai dengan apa yang sudah dibahas, menjadi sama dengan kotangan 120. Nah, kotangan 120 baru kita cari. Kita bayangkan kuadrannya seperti ini ya. Jadi ini 0, ini 90, ini 180, 270, dan 360 derajat. 120 berarti dia ada di kuadran 2 nih ya. Berarti kita bisa pakai 90 plus atau 180 min. Misal di sini saya mau menggunakan 180 min. Berarti min berapa ini? Biar jadi 120 jelas min 60. Ingat, ini tadi 120 di kuadran 2. Ingat all, sin, tan, dan cos ya. Dan otomatis ini kebalikannya. Kosekan, kotangen, dan sekan. Nah, karena di kuadran 2, kotangen ini bernilai negatif ini ya. Nah, di sini dia bernilai negatif. Kemudian menggunakan 180. Berarti tetap kotangen. 180 hilang, tinggal 60 derajat. Yaitu negatif berapa? 1/3 akar 3. Ini adalah nilai dari kotangan 840 derajat. Dan yang terakhir, ini yang nomor 3. Kita mau mencari nilai sekan dari 2010 derajat. 2010 derajat ini, dia kan 5 putaran lebih ya. Karena 5 putaran itu 1800 derajat. Jadi kurang berapa derajat? Kurang 210 derajat ya. Sehingga bisa kita tuliskan jadi sekan 5 putaran, artinya 5 kali 360 derajat ditambah 210 derajat. Nah, yang ini hilang, tinggal sekan 210 derajat. Nah, di sini kita hanya mencari sekan 210. Perhatikan di kuadran berapa? Ya, di kuadran 3, sehingga kita bisa pakai 180 plus atau 270 min. Nah, di sini saya mau menggunakan 180 plus berapa biar ketemunya ini? Plus 30 derajat. Ingat, ini tadi di kuadran 3 ya. Nah, kemudian di kuadran 3, ingat all, sin, tan, cos. Sekan positif atau negatif? Ya, jelas sekan itu negatif. Pakai 180, maka ini tetap sekan. Nah, yang ini 30 derajat. Berapa nilai sekan 30 derajat? Ya, yaitu nilainya adalah 2/3 akar 3. Untuk terakhir, silakan kalian kerjakan 3 buah latihan soal yang sudah saya siapkan. Untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian berkaitan dengan sudut yang lebih dari 1 putaran. Jika masih bingung, bisa diputar lagi videonya, dan jika ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.